Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Berita yang paling hangat hari ini, hakim memvonis 4 tahun penjara kepada Habib Rizik Syihab karena katanya terbukti secara sah dan meyakinkan menyebarkan berita bohong dan dengan sengaja menimbulkan keonaran. Ya cuman begitu aja permainan dunia itu. Kalau kita lihat kejadian ini tanggal 24, hari ini tanggal 24 ya Juni, saya bicara ini setelah sholat lohor sebelum jam 1 ini tahun 2021. Kalau kita lihat 5-10 tahun ke depan, itu kan kejadian ini lucu, dan yang menang secara moral dalam sejarah itu biasanya ya orang-orang kayak Habib Rizik yang berjuang menegakkan kebenaran, keadilan dan kejujuran itu. Dan keputusan-keputusan yang nggak ada hakikatnya seperti ini ya, yang batil, yang mengusik rasa keadilan, mosok cuma begitu aja suruh masuk penjara 4 tahun, itu kan hati juga bisa bicara ya, hati itu nggak bisa dibohongi. Kalau keputusan hakim ini nggak adil, terasa nggak bisa dibohongi. Allah sudah mendesain software yang begitu canggih dalam diri manusia itu, dia bisa menimbang ini adil apa enggak. Itu nggak usah orang pinter, hati. Kalau kita nyolong ya, meskipun dinyatakan bersih di pengadilan, mencuri hak orang lain itu hati bicara, itu perbuatan nggak betul. Itu apapun ya, ini apapun yang terjadi di luar itu hati tidak bisa dibohongi ya. Nah ini sebenarnya seperti yang gini-gini ini biasa ya, yang dilakukan oleh bapak-bapak kita di masa lalu. Hamka itu salah apa atau dijebloskan ke penjara, Buya Hamka maksud saya ya, 2 tahun 4 bulan ya, nggak diadili tapi di penjara. kurang zalim apa Soekarno itu kan ya, dia Soekarno nggak sebagai presiden ya nggak membela Hamka, pokoknya di penjara sampai nanti pergantian rezim. Hamka bebas ya, dibebaskan oleh Allah, menghirup udara segar kembali. Tapi setelah di dalam penjara itu menyelesaikan hatam Quran lebih dari 100 kali kata Buya Hamka, dan melahirkan 15 jilid tafsir Al-Azhar setelah di penjara. Jadi Allah itu suka menentukan takdirnya yang kita itu nggak bisa paham pada awalnya ya. Sebagaimana Hamka itu waktu direnggut kebebasannya tidak paham kenapa saya kok dipisahkan, direnggut kebebasan saya dipisahkan dari anak dan istri. Ternyata disiapkan ya untuk melahirkan karya besar di dalam penjara, dan kemudian menjadi harum namanya karena dizalimi oleh sebuah rezim yang dia nggak bisa lawan ya. Soekarno yang ugal-ugalan karena membangun poros Jakarta Tiongkok atau Jakarta Beijing. Pak Nasir ya, yang kemudian Pak Nasir dan Hamka, Muhammad Nasir itu dua-duanya di pahlawan nasional di zaman SBY, kan aneh itu. Tapi di zaman Soekarno dua-duanya dimasukkan penjara itu 4 tahun setengah Muhammad Nasir itu 4 tahun setengah ya, maksudnya supaya memang nggak mengganggu kekuasaan Soekarno kan, sebagai seorang orang yang pernah jadi memegang pemerintahan, yaitu partai menjadi Perdana Menteri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pertama, NKRI, yaitu Muhammad Nasir tahun 50 itu di penjara dalam pertarungan politik yang tajam, itu di penjara 4,5 tahun ya. Mungkin maksudnya Soekarno supaya dia bisa berkuasa tanpa ada yang mengganggu. Siapa? Yaitu Pak Nasir itu di penjara selama itu 4,5 tahun. Dan itu biasa ya, pertarungan yang hak dan batil itu yang menang itu pasti yang hak ya. Yang menang secara moral ya Pak Nasir, yang menang secara moral lawan Soekarno ya Pak Nasir dan Buya Hamka dan tokoh-tokoh Islam yang lain yang masuk penjara seperti Gubernur Bank
pertama yaitu Syafruddin Prawinegara, orang-orang partai Islam, partai politik Islam Masyumi, Kasman di penjara, begitu. Jadi ini hal yang biasa. Habib Rizik di penjara 4 tahun itu hal yang biasa kalau dilihat dalam perspektif sejarah ya. Dan nanti yang harum namanya ya Habib Rizik Syihab. Dan rezim ini tidak akan dikenang, tidak berhakikat ya. Tidak ada kebanggaan, justru akan dicatat sebagai satu periode perjalanan bangsa yang paling kelam ya, era sekarang ini. Ekonomi memburuk, banyak orang dimasukkan tahanan, pengkritik itu ditahan ya. Saya lihat video-video yang dikirimkan ratusan orang ke WA saya itu, dari detik ke detik itu Masya Allah ya, polisi menghadang, menembakkan gas air mata dan memukul, menyeret ibu-ibu dan lain-lain. Itu nggak perlu saya ungkap di video ini, cukup itu. Hanya Allah yang tahu siapa yang zalim, siapa yang berbuat kebenaran, dan siapa yang menjadi mujahid dakwah ya. Dan saya sendiri merasa ini bukan putusan yang adil, dan biasanya kezaliman itu akan tumbang di dalam sejarah, dan yang menang tetaplah Habib Rizik Syihab. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, janganlah berduka, Allah beserta kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, jangan merasa rendah, jangan merasa hina. Wala tahinu wala tahzanu, jangan engkau merasa duka, jangan bersedih hati, jangan galau. Wala tahinu wala tahzanu wa a'launa, engkau adalah wa antumul a'launa, engkau orang-orang beriman adalah tinggi ya, di sisi Allah jika engkau adalah beriman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan orang-orang beriman sebagaimana Habib Rizik adalah orang-orang yang mulia dan berkedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.